Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas tentang seni. Telah hadir di studio bersama kami Pak Franky Pandana. Beliau adalah seniman kontemporer. Kita akan bahas ngobrol tentang seni bersama Franky. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Franky, apa kabarnya? Baik Pak. Terima Baik. kasih sudah diundang ke Tribun. Saya kenal Pak Franky itu udah hampir 20 tahun. Dan Pak Franky ini sangat konsisten di bidang seni. Walaupun keseharian bisnisnya adalah di bidang edukasi ya Pak Franky ya. Ya. Tapi seni tidak terlepas dari jiwanya ya. Jadi dari hampir 20 tahun yang lalu saya kenal Pak Franky, dan sampai sekarang Pak Franky juga fokus di seni, dan saat ini fokus di seni kontemporer ya, Ya, Pak Franky ya. Pak. Nah, sahabat Tribuners, mungkin ada yang ingin mengenal Pak Franky lebih detail, dan kita akan membahas tentang seni kontemporer dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Franky, bukan hanya di Medan, Sumatera Utara, tapi sudah melakukan pameran di Yogyakarta, bahkan sampai di Jepang ya Pak Franky ya. Ya, pernah. Nah, Pak Franky, ceritakan sedikit bagaimana bisa bergelut di bidang seni ini dan sangat konsisten Pak Franky. Sebenarnya Pak, saya dari kecil itu suka seni rupa. Dan sebetulnya saya juga tidak tahu apa yang mendorong saya ke dalam seni rupa. Soalnya di dalam keluarga saya tidak ada yang berkesenian lebih dalam rupa ya, lebih banyak bermain musik. Nah, jadi kalau beberapa tante saya guru musik, guru piano, terus tapi ada satu paman saya yang bisa gambar. Jadi tapi di rumah tidak ada lukisan, yang ada kan ya seperti foto keluarga dan sebagainya. Nah, cuma yang paling saya ingat ketika saya nonton TV kan ada dulu Pak Tino Sidin. Pak Tino Ya. yang gambarnya sangat cepat. Ya, kebetulan beliau juga kelahiran Medan ya. Ya. Kemudian sekolah di ISI di Jogja kalau tidak salah. Nah, kemudian Pak Tino salah satunya dan juga ini saya pernah nonton dokumentasinya Avandi. Ya, Avandi yang maestro Indonesia, Indonesia, kita, ya. All Master kita. Dan waktu itu saya melihat bagaimana nikmatnya berkesenian menggambar gitu. Dan kebetulan saya juga pembaca komik yang setia Pak dulu. Wah, komik apa itu Pak? Ya, Donald, Bebek, dan cerita anak-anak, ilustrasi. Saya sangat tertarik dengan Semua ilustrasi. menggunakan gambar manual Ya, pada saat itu ya. Betul Pak. Dan saya juga Dan tertarik. belum ada teknologi artificial intelligence atau Corel Draw yang sudah canggih seperti sekarang ya. Iya, itu. Nah, dan sampai sekarang saya juga suka mengumpulkan gambar umbul, Pak. Yang kita main, yang ada 36 lembar, kemudian digunting kecil ya. itu. Seperti susun puzzle gitu. Bukan, gambar umbul itu yang dimain bisa dilempar potongan-potongan mainan anak-anak itu. Itu saya juga sangat tertarik selain komik itu. Jadi saya pikir itu dari awal saya suka. Nah, tapi kemudian saya juga pernah waktu saya SMP saya kebetulan dibawa ke Singapura, dan saya buku pertama yang saya beli di itu Singapura buku tentang advertising, tentang periklanan. Jadi ketika saya tamat sekolah, lulus dari Sutomo, saya cerita ke mama saya mau kuliah sesuatu yang berhubungan dengan dunia periklanan atau menggambar atau seni rupa. Pada saat itu teknologi belum Pak. Informasi kompleks sekarang ya, masih manual ya. Ya, dan informasi sangat-sangat terbatas. Ya. Nah, tapi jadi waktu itu saya tidak tahu ada jurusan yang namanya graphic design atau apapun. Saya hanya tertarik saja, dan tapi tidak dikasih ya, nggak diizinkan. Ya. Biasa lah Pak. Jadi akhirnya saya kuliah akuntansi. Nah, tapi saya tidak pernah menjadi akuntan gitu. Nah, jadi dari sana awalnya. Nah, kemudian setelah lulus itu saya berhenti ya. Sejak tahun 94 saya sudah tidak menggambar lagi. Nah, jadi saya banyak ya kerja seperti biasa ya Pak. Nah, kemudian tahun 2003 saya mulai, kebetulan saya kan pengajar ya Pak. Saya guru les. Nah, jadi ada murid yang suka gambar, dan saya melihat itu tertarik lagi Pak. Terinspirasi kembali. Ya, terpancing lagi. Nah, jiwa seninya. Ya gitu Pak. Akhirnya
ya saya les sebentar ya menggambar, mulai dari menggunakan oil pastel dan sebagainya. Karena tujuan, terus saya ke rumah teman saya. Di rumah teman saya itu, teman baiknya istri saya, dia rumahnya banyak sekali lukisan. Nah itu dilukis oleh mamanya sendiri. Jadi saya merasa, wah saya kepingin punya satu rumah, kemudian saya isi dengan lukisan yang saya bikin gitu. Jadi narsis sekali Pak zaman itu. Nah tapi, dan saya ingin belajar menggunakan cat minyak. Soalnya saya tidak pernah memakai itu ya. Yang saya dulu pakai watercolor dan poster color. Nah di sana Pak mulainya. Kemudian saya banyak beli buku dan saya pasang internet dan melihat beberapa karya. Dan kebetulan waktu saya kecil itu almarhum kakek saya punya banyak buku dan saya membongkar-bongkar bukunya. Saya melihat ilustrasi dan saya melihat satu seniman luar negeri, Picasso. Nah sehingga nama itu stuck di kepala saya dan saya sangat tertarik dengan Picasso. Saya dari dulu tidak pernah suka lukisan yang begitu realis ya Pak ya, seperti muy indie bahasanya sekarang itu. Sebenarnya waktu itu disebut, sekarang ini namanya muy indie. Nah, di zaman kolonial itu gaya lukisan pemandangan tentang kemolekan Indonesia, hal-hal seperti itu. Jadi saya kurang tertarik dengan lukisan seperti itu. Saya lebih suka lukisan yang apa adanya, mungkin impresionis dan menggunakan sesuatu yang sangat absurd, tidak masuk akal gitu Pak. Jadi mulai di sana ketika saya melihat karya Picasso yang sangat berbeda dengan karya-karya yang pernah saya lihat, makanya saya tertarik dengan Affandi Pak. Ketika Affandi dengan semangat melukisnya, ya itu sangat melepaskan diri dia gitu. Ekspresinya itu dikeluarkan. Lepas ya. Ya, jadi saya merasa saya ingin sekali melakukan hal seperti itu kalau bisa ya seumur hidupnya. Dan dulu ada satu stigma bahwa seniman itu amburadul dan sebagainya. Dan saya lebih ke sana Pak. Memang dari dulu saya apa adanya. Saya juga tidak tahu apa sih yang membuat saya seperti itu ya Pak. Artinya gini, banyak hal yang tidak bisa orang nikmati, tapi saya bisa menikmatinya gitu. Misalnya dinding yang berlumut, hal-hal sepele gitu loh Pak. Seperti ada apanya ya, something different, dan itu memang menyenangkan ya. Ya buat ada saya, seni ya. Buat orang lain mungkin tidak begitu Pak. Misalnya besi yang berkarat itu saya bisa menikmatinya gitu. Tapi kemudian setelah saya banyak melihat, artinya mulai saya tahu bahwa besi yang berkarat juga dijadikan karya oleh seniman Amerika namanya Richard Serra. Dan kemudian seni itu ya, keindahan itu tidak harus cantik gitu loh Pak. Jadi dari saya melihat dan membaca, mengunjungi pameran dan sebagainya, saya mendapat satu persepsi bahwa ya apa adanya itu sebenarnya menarik juga. Bahkan di Jepang ada konsep wabi-sabi ya. Ya, dalam ketidaksempurnaan itu ada sebuah keindahan gitu. Saya menikmati itu. Bahkan sesuatu yang terlalu indah itu, saya menggunakan sesuatu hal yang baru sekali, saya risih Pak. Jadi saya ada mobil pernah ditabrak dan itu tidak pernah saya perbaiki. Dan itu nikmati. Saya bilang ya itu ya goresannya lain ya. Begitulah. Sahabat Tribuners, ini Pak Franky sudah beberapa kali pameran di Medan, sudah pasti ada di Yogyakarta dan di Jepang. Sahabat Tribuners bisa menyaksikan pameran dari Pak Franky di Jepang bersama video berikut ini. Pak Franky, kalau kita cerita kontemporer ya. Seperti apa kontemporer? Sebenarnya tidak ada definisi yang kalau di sini adalah pameran di Jogja ya Pak ya, di Ajok ya. Ya kebetulan tahun 2023 setelah saya menunggu hampir satu dekade lebih Pak, saya akhirnya diundang oleh panitia Artjo untuk ikut pameran di sana Pak tahun lalu. Nah ini menariknya, bagaimana how to value the art gitu, karena ini seperti tidak ada lukisan, keindahan alam dan sebagainya. Tapi ini berupa kalimat-kalimat, kata-kata, dan ada tanggalnya berupa instruksi. Ini bisa ceritakan sedikit kaitannya dengan kontemporer, Pak? Oke. Jadi seni rupa kontemporer itu seni rupa yang bercerita tentang sekarang itu loh Pak.
Jadi sebetulnya itu hanya bahasa yang digunakan untuk memisahkan antara modern art dengan yang sekarang ini. Dan ini menggunakan teknologi digital ya kalau Saya lihat. menggunakan, boleh sebut merek, WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp, dan ini ditampilkan di layar ya nih Pak? Ditampilkan di layar. Di layar LED, menggunakan LED atau dan proyektor. Ada handphone juga ya? Ya, itu LED Pak. LED. Jadi itu disediakan oleh pihak Artjok. Saya sangat bangga Pak dengan karya ini. Yeah. Dan saya bangga sekali dengan pameran yang ini Pak. Nah, jadi karya ini sebetulnya, dalam sekian lama berkesenian Pak, saya menemukan bahwa seni itu tidak selalu harus dalam bentuk. Bahkan waktu itu saya sangat bosan dengan bentuk Pak. Dengan lukisan, saya menggunakan beberapa teknik karya. Misalnya saya menggunakan drawing, collage dengan teknik tempel ya Pak ya, dan painting. Nah, tapi saya bosan Pak. Saya lebih tertarik dengan sesuatu yang biasanya kan seniman harus menunjukkan kemahiran. Iya. Tapi keunikan, kemahiran, dan talenta yang dimiliki. Nah, talenta itu tidak ada gunanya Pak. Bakat itu menurut saya tidak ada gunanya kalau tidak diasah. Saya lebih tertarik dengan orang yang bekerja keras dan menjadi sesuatu dibandingkan mempunyai talent Pak. Bakat itu sama sekali nggak ada. Menurut saya 0% for somebody success gitu loh. Jadi dia hanya mempermudah, tetap mempercepat mungkin ya. Istilahnya mungkin bakat itu harus diimbangi dengan kerja keras, baru akan menjadi lebih sempurna. Jadi kalau orang bilang, oh kamu sangat berbakat melukis, saya sama sekali tidak merasa senang. Saya merasa itu harus bekerja keras Pak. Jadi saya pernah bikin pameran pernah tunjukkan gambar saya ke kurator Pak. Kemudian itu kurator bilang, kamu tidak bisa menggambar. Kemudian saya tetap latihan dan akhirnya saya bikin pameran dan kuratornya memberikan apresiasi. Ya. Jadi balik lagi ke pameran yang Art Instructions itu di Jogja. Ya, di Jogja itu. Itu kalau ini yang di Jepang ya? Bukan Pak, ini di Medan. Di Medan ya. Saya mungkin tidak ada video di Jepang, yang ada hanya foto. Nah, ini pameran di Medan. Nah, yang ini saya tampilkan 800 karya lebih Pak. Ini namanya FP. Jadi saya membagi proses berkesenian saya dalam dengan sifat project Pak. Jadi awalnya saya ada yang namanya desk project, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar meja tulis saya, majalah dan sebagainya. Dan ini namanya FP project. Jadi dalam setiap pameran saya selalu mempunyai satu konsep. Jadi ketika konsep ini saya hanya menggunakan. Ini konsep meja. Apa yang bukan? Ini konsepnya garis. Garis ya. Garis dan warna. Garis dan warna. Karena saya ketika banyak menggambar, akhirnya saya mendapat satu pemikiran bahwa setiap karya masterpiece pun dia selalu dimulai dengan garis. Betul. Dan akhirnya diisi dengan warna. Jadi fundamental itu yang saya bawa ke dalam karya saya. The basic of art ya. The basic of art-nya, betul Pak, tepat. Nah, jadi di sana. Nah, kalau tentang Art Instruction Project itu adalah project sebelum ini. Saya sudah lakukan Art Instruction itu sejak tahun 2019. Sudah 5 tahun ya Pak ya? Sebelum COVID itu ya? Ya, sebelum COVID saya belum ketemu format yang tepat ya. Karena waktu itu belum ada yang namanya story di WhatsApp. Jadi hanya kirim secara random. Nah, saya merasa ketika karya hanya dalam bentuk pikiran kita, adalah bentuk ide, kita hanya mengimajinasikan dia, apakah itu sudah disebut sebagai seni? Hanya sederhana seperti itu sih Pak sebetulnya. Jadi Art Instruction itu seperti itu. Berarti masih di dalam pikiran kita apakah termasuk seni? Seperti itu ya. Belum diimplementasikan atau dibuat menjadi realita. Betul. Dalam bentuk lukisan atau karya seni yang lainnya, tapi dalam bentuk pikiran seperti arsitektur dan teknik sipil kan. Arsitektur kan masih menggambar itu melalui pikiran dulu, apa yang gambar bagus dituangkan di dalam desain. Makanya Pak, saya tidak bisa mendesain lukisan saya. Karena menurut saya ketika saya mulai mendesain itu karya sudah selesai. Sehingga dalam proses saya melakukan drawing dan painting, saya menemukan satu cara berkarya yang lain. Bagaimana dengan menggunakan Art Instructions.
Nah, kebetulan waktu itu ada pandemi, sehingga orang tidak bisa mengunjungi galeri, museum, dan sebagainya. Nah, saya menggunakan hal ini untuk tetap berkesenian, Pak. Jadi saya mengirimkan instruksi itu setiap hari ke orang-orang, Pak, teman-teman saya dalam dunia seni rupa ya di sana. Nah, waktu itu dipamerkan di sini sudah ada 500 lebih. Nah, sampai sekarang itu menjadi lifetime project saya seumur hidup saya gitu. Saya kan setiap hari atau hari. Setiap minggu? Setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari. Something different, something new? Something new. Nggak boleh ada yang sama? Kadang-kadang mungkin bersenggolan ya. Bersenggolan ya. Tapi itu juga tentang keseharian kita, tentang hal-hal yang saya lihat, Pak. Jadi misalnya tentang saya pernah melihat di YouTube video di mana itu singa laut itu jatuh dari tebing, Pak. Yeah. Jadi saya merasa beberapa singa laut jatuh dari tebing meninggal. Nah, itu instruksi saya yang pertama di situ. Pray for the walrus. Pray for the sea lion that commit suicide gitu. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris karena ada keterbatasan kata dalam menggunakan WhatsApp itu, Pak. Yeah. Jadi dengan menggunakan bahasa Inggris itu saya bisa lebih gampang untuk menyampaikannya gitu. Yeah. Nah, tujuannya kenapa saya memilih bahasa Inggris. Dan menarik, Pak Frankie. Pak Frankie kan lulusan accounting. Iya. D3 aja, Pak. Ya, lulusan accounting D3 di Singapura. Bukan, di Medan. Saya di USU. Di USU. Di Singapura? Di Politeknik. Enggak, Pak. Itu saya enggak pernah sekolah. Enggak pernah sekolah. Lulusan Politeknik D3 accounting. Ngajar bahasa Inggris. Yeah. Hobinya seni. Berbeda semuanya. Sebenarnya seni itu bukan hobi saya, Pak. Yeah. Hobi itu sesuatu yang dikerjakan ketika orang punya waktu. Yeah. Saya nggak punya waktu aja juga kepingin berkesenian. Artinya apa? Fokus. Itu bagian. Passion. Saya selalu bertanya diri saya, Pak. Itu more than hobi loh, passion. More than hobi. Yeah. Itu passion saya. Passion. Itu artinya dari dalam jiwa itu sudah sangat melekat. Apapun. Yeah. Ya. Jadi saya tidak pernah peduli, Pak. Provide waktu untuk itu. Ya. Apakah ada orang yang mau melihat karya saya, mengapresiasinya dan sebagainya, saya tetap melanjutkannya karena itu bagian dari saya. Saya tidak berkesenian untuk orang lain, saya berkesenian untuk diri saya sendiri sih. Jadi kalau definisi kontemporer itu salah satunya adalah imajinasi seni ya, Pak. Semua seni bersifat imajinasi, Pak. Tetapi kontemporer itu bercerita tentang kekinian. Apa yang ada sekarang. Misalnya saya menggunakan WhatsApp itu sesuatu yang kekinian. Saya menggunakan text base yang singkat dikarenakan orang sekarang mulai malas baca, sehingga saya hanya menggunakan kata-kata yang singkat saja. Nah, itu bernafas kekinian. Dan saya menggunakan teknologi gadget ya, smartphone untuk karya saya. Itu juga sama ya, orang tidak bisa lepas itu. Dan saya mengirimnya setiap hari. Itu hampir seperti kita setiap hari diinflux dengan informasi kan, Pak. Yeah. Nah, jadi itu nafas kekinian itu di dalam karya saya itu yang saya sebut dengan kontemporer. Nah, mengenai art instruction, Pak Frankie, art instruction ini adalah bersifat semacam ide ya, Pak ya. Ide keseharian untuk para seniman, pecinta seni untuk apa yang mungkin belum ada ide. Siapa saja yang belum ada ide, oke, boleh aja hari ini ada ide seperti itu. Dan mereka bisa lakukan karya saya apapun di TikTok saja atau apapun gitu. Iya, Pak. Apakah itu seni rupa atau seni musik dan sebagainya ya. Pokoknya bisa. Saya berkaitan dengan saya seni, melihat itu kadang tidak berkaitan dengan seni juga, hal-hal dengan konyol juga misalnya. Juga seperti kekonyolan politik juga saya gunakan. Bisnis juga bisa ya? Oh, bisa, Pak. Apa ini jadikan ide sebagai advertising. Gitu. Sangat, Pak. Advertising. Jadi kalau saya menggunakan art instruction ini sebetulnya satu, mencoba menghentikan keseriusan hidup ini. Dan ketika membacanya orang hanya ada ide sedikit tergelitik saja, Pak. Jadi memang karya saya itu suka menjahili orang gitu loh, Pak. Oh ya, ada sedikit unik-unik lah. Jadi tidak terlalu monoton ya, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Art instruction ini lahir dari ide mana? Apakah di luar negeri sudah ada seperti itu? Apakah sebelum Pak Frankie ada yang melakukan seperti itu? Ada satu gerakan yang namanya Fluxus.
yang di Jerman, dan itu Yoko Ono salah satu. Yoko Ono ya. Yoko Ono juga melakukan yang namanya instruksi. John Lennon ya. John Lennon istrinya John Lennon ya. Tetapi dia masih dalam bentuk puisi ya cenderung, dan mungkin beberapa tidak applicable, sama dengan karya instruksi saya juga kadang-kadang tidak applicable, tapi hanya bersifat imajinasi. Yoko Ono sudah melakukannya, dan ada satu seniman yang tergabung dalam minimalist art, namanya Sol Lewitt. Sol Lewitt memberikan satu pendapat bahwa ide adalah seni juga. Nah, jadi definisi ide adalah seni berpikir mungkin ya. Bahwa ide kamu adalah seninya juga. Seni ya. Jadi dari seni sana, berpikir, seni berimajinasi ya. Sebelum menjadi kenyataan itu adalah di dalam otak kita. Itu juga sudah adalah seninya. Ada unsur seninya ya. Ya, itu. Jadi kadang-kadang ada hal seni itu kadang-kadang tidak bisa diungkapkan dengan sangat jelas sampai Anda. Jadi saya tidak bisa memberitahukan bagaimana rasa teh manis sebelum kita mencicipinya. Iya. Saya hanya bisa kasih tahu bahwa ini ada gulanya, dan gula biasanya manis. Tapi semanis apa dan sebagainya itu semua tergantung dengan indera pengecap masing-masing. Betul. Jadi begitulah seni itu. Tergantung kepada kita untuk menilai, menikmati dan mengapresiasi. Ya. Dan itu semua tergantung dengan pengalaman personal. hidup. Ya. Tidak semua orang bisa mengapresiasi seperti ini. Ada yang hobi, ada yang memiliki imajinasi yang sama. Seharusnya semua orang bisa, Pak. Bisa ya. Cuma kita kan kadang-kadang lupa bahwa kita ini dulu pernah kecil, Pak. Yeah. Dulu waktu kita kecil semua bisa kita jadikan mainan. Yeah. Tapi ketika kita besar semua kita seriuskan, Pak. Kertas jadi pesawat. Nah, jadi kapal. Bahkan pensil kita jadikan petarung, Pak. Yeah. Betul kan? Yeah. Bisa jadi apapun. Yeah. Nah, itu imajinasi yang sudah sering kita lupakan. Orang tua ini kadang-kadang terlalu serius, Pak. Yeah. Kita orang dewasa terlalu serius, Pak. Nah, karena saking seriusnya sebenarnya kita sangat kekanak-kanakan, dan kita lebih kekanak-kanakan daripada anak-anak. Kita orang dewasa kadang-kadang lebih kanak-kanak. Misalnya orang rebutan bisnis, ya kan? Oh, yeah. Nah, itu juga menurut saya sangat kanak-kanak. Yeah. Nah, kalau anak-anak kan biasanya kalau sudah berantem besoknya sudah bisa baikan, tapi orang dewasa tidak. Yeah. Dan itu sangat kekanak-kanakan. Nah, itu sisi saya melihat manusia itu, Pak. Sambil mengedukasi dan menyentil sedikit. Saya nggak berani bicara menyentil. Maksudnya memberikan pandangan lain, memberikan pandangan lain. Yang menyentil. Kalau bisa kolaborasi, harmonisasi, kenapa tidak? Iya, gitu Pak. Kan? Betul, Bisnis Pak. kan is a business. Ya, betul. Tapi harmonisasi dan kebersamaan juga ya, sesuatu itu, yang kita dambakan. Itu ya. orang dewasa yang nggak bisa, yang sangat kekanak-kanakan, Pak. Bisnis ya beda pendapat ya oke ya. Setelah itu Pak. ya harusnya bisa minum kopi harusnya dan tidak saling merebut gitu loh. Yeah. Udah masing-masing punya porsinya sendiri. Gitu. Dan berkreasilah sesuai dengan energi, kemauan, passionnya ya udah didukung aja. Buatlah sesuatu yang kreatif, bukan destruktif. Saling mensupport ya. Ya, kita banyak berpikir tentang bagaimana memenangkan diri daripada orang lain. Itu bersifat destruktif kadang-kadang. Tapi kalau konstruktif, saling mensupport ya. Lebih asik ya, Pak ya. Ya, mungkin kita bisa lebih merespek, menghargai ide-ide orang lain, hasil kerja keras orang lain, sehingga menjadi lebih indah. Ya, tapi dunia itu kan prakteknya agak sulit. Itu utopia ya. Nah, tapi ketika kita membayangkan utopia itu seni juga sih, Pak. Seni juga ya. Bagaimana perasaan Pak Frankie begitu Art Instruction ini diundang untuk pameran di Jogja? Bagaimana perasaan saat itu? Bapak bayangkan saya menunggu untuk bisa berpameran di Artjok 1 dekade lebih. 1 dekade? Lebih. Jadi saya kenapa Pak Frankie Artjok ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya? Jadi Artjok itu ketika awal-awal saya tahu ya, saya banyak mengikuti berita di internet. Kemudian 3 tahun setelah Artjok itu saya merasa ini seperti ajang seni membuat
dia di dalam Prestis seni di Indonesia, prestis ya, menurut saya cukup prestis. Kalau kita bisa masuk di sana, kita akan diakui sebagai seniman. Jadi seorang seniman itu bukan karena dia tamat atau lulus dari satu universitas seni rupa kemudian dia menjadi seniman. Tapi karyanya diterima Betul. di galeri atau mungkin di event tersebut ya. Betul, Pak. Nah, itu yang menjadi, karena saya tidak pernah berani membayangkan karya saya dipamerkan di luar negeri, Pak. Jadi saya hanya bisa membayangkan karya saya diterima di Artjok. Sebelum Artjok ada dream untuk sudah dream. terjadi di Jepang ya. Itu masih bukan misi saya, Pak. Okay. Misi saya nanti bulan 10 saya mau ke Bangkok melihat. The Bangkok. Ya, mungkin mudah-mudahan saya mau mencoba daftarkan diri. Bangkok itu termasuk seni seperti apa, pusat saya pikir di Asia Tenggara. Di Asia bukan? itu sebetulnya Singapura ya seharusnya. Kita di Indonesia, Jogja. Pusat seni rupa Indonesia itu ada di Indonesia, di Jogja, di Bandung dan di Bali. Tapi dan Jakarta menjadi tempat berkumpulnya itu ya, karena fasiliti. Nah, saya merasa kita kalah. Walaupun kita punya museum, tapi semua bersifat private museum yang ada di Indonesia. Kita tidak ada national museum yang mewakili karya seni rupa Indonesia. Nah, dan di Singapura saya melihat museum berbagai yang museum dan mereka sangat appreciate, bahkan ada koran yang lama, apa yang lama mereka simpan, bersih-bersihkan, archiving bahkan archiving. Jadi mereka paham, Pak. Dan dibersihkan dengan seperti memelihara apa namanya itu ya, barang antik ya. Dibersihkan dari debunya, kemudian di repackaging kembali, kemudian membuat artistik kembali, dan kemudian baru dipamerkan apa adanya. Iya, betul, Pak. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang, kita punya sangat banyak private museum di Magelang, Pak Wei Hong Jin. Kemudian di Solo, Tumuwun Museum, yang punya Street Text Museum. Nah, Pak itu Setiawan Luminto ya, dari keluarganya. Ya, dari keluarganya. Dari itu mungkin udah kakek punya museum di sana. Kakek dan. Nah, itu pun menghargai seni rupa Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia, kita belum ada museum kontemporer Indonesia. Di Singapura itu ada Singapore Art Museum SAM dan National Museum, dan beberapa seniman kita itu banyak dikoleksi di Singapura, di museum di Singapura, Pak. Karya-karya kontemporer zaman kita yang bagus banyak yang dikoleksi di Singapura. Di Singapura ya, karena appreciate terhadap seni mereka lebih. Mereka mempunyai ide untuk menjadi pusat seni rupa menurut saya. Dan karena kan banyak turis ya, mereka tahu itu bisa pertama ya. Pasti ada yang passion dan hobi. Bukan hanya soal passion, Pak, it's all about business too. Karena ketika ada museum itu bisa menarik orang, dia bisa bikin event, dan ketika ada misalnya Artjok sendiri, Pak, dengan adanya event itu, hotel penuh, restoran penuh, dan itu menaikkan pendapatan daerah ya, Pak. Audiens yang Artjok itu berapa audiens yang hadir itu pada saat itu? Kalau tidak salah setiap event 770.000 atau gimana? Sebegitu banyak? Betul, Pak. Ya, kalau berapa tidak hari? Salah ya, selama 3 bulan. 3 bulan ya? Selama 3 bulan. Jadi itu, Pak, kebanggaan saya. Jadi jujur ya, Pak, ketika karya saya dipamerkan di sana, Pak, saya kan pergi ya. Di Agustus kalau tidak salah. Nah, di sana dan itu diputar terus ya, seperti yang setiap hari. Dan saya setiap hari mengirim ke handphone yang dia ada di sana. Dan di-upload sama mereka setiap hari. Jadi hari pertama adalah cari karya saya dan datang ke Artjok dan lihat karya saya. Itu yang pertama. Nah, ketika itu, jadi Bapak bertanya tentang perasaan saya, Pak. Ya, bayangkan menunggu 12 tahun. Satu dekade lebih. Ya, kemudian saya suatu hari ditelepon oleh kurator dari Artjok, Pak Hendro Wianto. Beliau salah satu kurator yang sangat saya kagumi. Bagaimana untuk kalau kita cerita? Oke, lanjut dulu, Pak Frankie. Kurator berarti koleksi. Kurator adalah orang yang memilih karya dan menuliskan tentang pameran tersebut. Nah,
Jadi sebuah kebanggaan saya. Saya sangat respect dengan Pak Wianto. Pak Hendro Wianto. Ya. Nah, dan ditelepon oleh orang yang Bapak kagumin, kemudian ke ajang yang Bapak nantikan. Itu perasaannya bagaimana? Sulit tidur kah? Oh, saya kalau saya Enjoy. usia saya udah hampir 50 Pak, jadi saya mau lompat juga nggak berani Pak ya. Jadi saya sangat gembira deh. Nah, tapi waktu itu di telepon katanya belum pasti. Saya harus diskusi dulu dengan kurator yang lain. Nadia namanya, orang Malaysia. Untuk Kurator menulis. Malaysia. Untuk apakah karya kamu masuk ke tema pameran ini tidak? Oke. Nah, waktu itu temanya seperti apa? Lamaran. Lamaran. Nah, jadi kurator melamar kita, motif lamaran gitu. Nah, jadi saya merasa wah, itu dikasih hope saja saya sudah sangat. Tahun berapa itu? Tahun lalu, tahun 2023. Iya. Jadi kemudian ketika karya saya masuk Pak, saya sangat senang. Dan itu achievement buat saya itu satu head on my own shoulder gitu. Memuji diri sendiri terus ya Pak. Nah, itu satu kebanggaan. Tapi ketika saya sampai ke Jogja Pak, saya merasa sangat keder. Karena karya saya sangat berbeda dengan karya seniman yang ada. Mereka kan judulnya motif lamaran. Jadi karya mereka bermotif ria Pak. Ada motif. Jadi sehingga kalau sesuatu yang mempunyai motif itu gampang untuk orang menghargai dia sebagai bentuk visual ya Pak. Visual ya. Karya saya tulisan ya Pak. Ya. Dengan segala yang Bapak lihat tadi di video itu. Bagaimana Pak Wianto dan teman-teman seniman di sana menilai? Apa yang mereka menilai bahwa there's something? Harus ada tempat bagi Pak Franky. Seharusnya itu yang ditanya ke Pak Hendro ya. Tapi saya pasti ada value yang mereka melihat. Pasti. Dan saya hargai Pak Hendro karena beliau bukan orang yang bisa kong kali kong gitu loh Pak. Hanya bukan karena saya kenal kamu akhirnya saya ajak kamu, bukan orang yang seperti itu. Dan karena dia murni adalah kurator yang menyeleksi dengan ketat. Betul. Walaupun ada kurator yang kurang ajar juga. Nah, tetapi beliau seperti saya kenal cukup baik dengan beliau dan tidak bisa orang yang tidak bisa kita ajak untuk yang kong kali kong gitu. Bagaimana mendapatkan nomor handphone? Oh, saya sebenarnya kenalnya juga by chance. Udahlah. Beliau pernah ke Medan lewat Bentara Budaya. Nah, Kompas. Nah, ke Medan kemudian kita ketemu dari sana mulai ngobrol dan masuk gitu. Nah, dan saya pernah tinggal di rumah beliau juga. Di Jogja? Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta Barat. Kemudian pameran saya ketika saya di sana, orang yang datang kan biasanya foto ya, Instagramable, mereka memilih karya yang Instagramable. Karya saya tidak Pak. Dan biasanya orang masuk dan keluar gitu loh Pak. Aduh, saya merasa keder ya. Tapi kemudian saya didekati oleh panitia dari Arjo dan meminta saya untuk menjelaskan karya saya ke mereka. Dan audiens rupanya tertarik Pak. Nah, kemudian saya kebanggaan saya adalah berpikir. Kalau bahasa sekarang berpikir agak lain. Overlapping mind gitu loh. Agak lain. Jadi kemudian saya dikontak oleh wartawan Kompas, Mas Bayu. Nah, saya juga nggak kenal Mas Bayu sebelumnya, tapi beliau dapat nomor saya dari Arjo, kemudian kontak saya, dan karya saya dibahas cukup panjang di Kompas. Nah, itu satu kebanggaan saya lagi. Dan satu lagi Pak, kebanggaan saya itu nama saya disebut di Tempo juga. Menarik. Yang saya banggakan bukan diri saya Pak, yang saya banggakan adalah kota saya. Kita hidup di kota yang sedikit tidak bersentuhan banyak dengan seni rupa. Jadi saya merasa bisa mewakili lah ya, terhibur juga ya. Saya bisa ingin saya bisa teman-teman dari Medan selain saya yang bisa berpameran di Arjo. Kalau di Medan sendiri, Bapak melihat seninya seperti apa? Kontemporer? Saya kurang begitu dan sebagainya. Apa yang jadi kita dan tidak perlu support dan ekosistem seperti apa supaya betul. Seperti seniman-seniman ini nanti kedepannya akan
berkreasi lebih jauh lagi, lebih dahsyat lagi, Ya, dan jadi mungkin akan menjadi salah satu kreator seni, salah satu one of the best in Indonesia. Apa ya? Medan mempunyai potensi yang cukup besar Ya, ya Pak. Bapak melihatnya potensi saya sangat melihat besar, ya? seperti itu ya. Jadi Medan itu dekat dengan Singapura dan Malaysia. Kita mau ke Penang aja cuma 45 menit. Saya Kopi belum dingin aja udah sampai. Betul Pak. Saya Prepare for landing katanya. saya pertama kali pameran itu di Penang. Penang. Karena karya saya merasa tidak dihargai di Medan. Jadi saya pernah mau pameran di Taman Budaya Medan itu juga nggak bisa. Nggak bisa. Dan akhirnya saya putuskan kenapa saya tidak ke Penang. Tidak tiba-tiba aja Pak terlintas. Jadi saya roll karya bersama teman saya Johnson Pasaribu, seniman pelukis di Medan. Kemudian kita teng-teng karya ke galeri di Penang. Oke, kanvas itu ya. Kanvas waktu itu masih sangat konvensional saya. Tapi itu kanvas seperti apa? Kanvas lukisan ya tetap ekspresionis ya. Ekspresionis yang bukan pemandangan, bukan alam, tapi ekspresionis ya. Lebih ke ekspresionis saya Pak. Jadi sewaktu itu di Penang dan karya saya pinjam duit dengan kantor. Iya, serius Pak. Ini saya naik pesawat, saya pinjam 3 juta dan saya pamerkan di sana. Saya balik lagi ke sana, saya pinjam lagi 3 juta. Total saya pinjam 6 juta. Terjadi penjualan Pak. Dan itu karya saya dimuat di pameran saya itu dimuat di Star Weekly di Star. Di media lokal ya. Dan setengah halaman Pak. Setengah halaman. Nah, waktu itu seperti apa respon mereka? Bukan lukisannya ini. Temanya itu tentang kesunyian. Oke. Abstrak juga ya. Sebenarnya tidak ada beberapa goresan-goresan. Ada goresan-goresan yang lebih ekspresif kesunyian. Jadi waktu itu karya saya terjual total itu dapat bawa pulang 45 juta. Jadi saya bayar bunga juga sih Pak ke kantor. Iya. Ya, kemudian traktir orang makan. Iya. Dari sana itu saya bikin kegiatan di seni rupa di Medan. Misalnya bikin melukis bersama, saya sponsorin terus. Nah, ini menarik Pak Frankie. Normally seni ini nggak bisa bisnis normal. Bagaimana mengkombinasi supaya pecinta seni ini juga hasil karyanya dihargai dan ya setidaknya ada cash flow dan ada aspek bisnis sehingga ini dapat berkembang terus. Kalimat yang sering saya gunakan, hidupkan dulu senimu sebelum seni menghidupkan dirimu. Yeah. Nah, how to jadi proses saya itu sebetulnya kalau saya hidup bergantung dengan seni saja Pak. Yeah. Itu mungkin jauh sekali Pak. Jauh sekali, ya. Gitu. Jadi saya tetap harus bekerja seperti orang biasa, normal. Tapi ini juga merupakan sebuah hobi dan passion ya. Passion itu jangan ditinggalkan. Sampai suatu ketika dia akan menjadi lebih. Mungkin tidak. Saya tidak pernah tahu. Tapi ada yang mengatakan karya seni seseorang itu akan dihargai jauh keberadaan orang itu. Ya, ketika orangnya meninggal. Nah, saya tidak mau sebodoh seperti itu. Karena banyak sekali seniman yang sebetulnya sekarang ini Pak di zaman seni kontemporer itu seniman banyak yang makmur dalam keadaan masih hidup sih dan sehat. Nah, ini perlu dicerita sedikit supaya bisa menginspirasi sahabat-sahabat Tribuners. Bagaimana make it menjadi lebih produktif, ada bisnisnya dan Anda dihargai. Berkarya pertama, terus kemudian fokus. Fokus karena saya ibaratkan saya Pak kalau berhenti di saya tahun 2003 kemudian saya berpameran di tahun 2004 setelah pameran bersama itu di 2004 kemudian kalau saya hanya berkarya sebatas sampai tahun 2011 Pak berhenti saya tidak akan pernah diundang di Art Job Pak. Jadi konsistensi saya ini yang akhirnya membuat saya bisa mendapatkan apa yang saya tetap alirannya adalah kontemporer kekinian menggunakan teknologi menggunakan itu saya tidak pernah fix di satu tempat saya tidak pernah setia dengan media ekspresi Pak tidak pernah setia tapi berkreasi terus ya mencari terus sesuatu ikuti flow pikiran saya dan perasaan saya gitu sekarang saya lebih banyak banyak berkarya dengan konseptual saya lagi menyiapkan satu
unfinished project. Jadi project-project yang tidak pernah Unfinished project, ya. project-project yang tidak pernah akan saya lakukan gitu. Setiap art exhibition Pak Frankie itu selalu ada tema ya. Ada tematik, ada konsep yang Ada konsepnya ada ya. konsepnya. Misalnya kesunyian Ya. atau kayak ini tentang nanti kalau di art instruction ya. Kemudian yang FP ya, Ya, dan tahun ada lalu juga itu FP ya. yang setelah Akjo saya pameran bersama dengan Gua Lokal. Nah, ini juga salah satu Temanya apa Pak? Gua Lokal ini adalah satu inisiatif yang di Medan. Jadi beliau banyak mulai memamerkan seniman di lokal kita, Pak. Ya. Nah, dan minggu depan ada pameran, Pak. Tempatnya di MIN Kalingga. Oke. Di Jalan Kalingga. Ya. Nah, itu ada pameran dari seniman lokal kita. Nah, infrastruktur seni kita tidak ada, Pak, di Medan. Ya. Infrastruktur seni rupa itu apa? Ya. Ada kurator, harus ada galeri yang memamerkan, ada senimannya dan ada kolektornya. Dan ada publikasinya juga penting ya supaya Sangat, supaya karya-karya seni ini diinformasikan ke khalayak ramai sehingga apresiasi terhadap karya seni itu Ya. semakin meningkat. Ya, dan percaya Pak, setiap seni itu punya matanya masing-masing yang akan menghargainya. Pasti ada yang- Ya, jadi karya saya cara saya menggunakan sosial media. Saya menggunakan Instagram. Nah, expose di Instagram, suatu hari ada yang tertarik, orang Swedia. Tapi Swedia? orang Swedia, dia tidak mau membeli karya saya yang saya bikin asli, Pak. Karena karya yang saya bikin asli itu tidak laku-laku, Pak. Akhirnya saya gerem, saya fotokopi, Pak. Oh ya? Hitam putih. Wah. Dia malah mau beli yang hitam putih itu. Nah, Apakah hitam putih dikirim fisik atau bagaimana? saya kirim fisik. Kirim fisik. ke Kenapa Swedia. sekarang kalau NFT teknologi kan sudah bisa? Oh, beda, Pak. Beda ya? Beda ya. Kalau NFT, saya juga bikin NFT ya. Nah, itu beda sekali. Buat saya NFT dan seni rupa itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi diminta fotokopi, ditanda tangan, kirim ke sana. saya asli. kirim ke fotokopinya yang saya Oh ya? kirim. Ya. Dihargai? $10. $10. Ya lumayan juga ya. Pak, satu kertas dengan fotokopi kantor loh, Pak. Ya. Jadi itu seharga jigoan loh, Pak. Ya. Dan kemudian dikirim. Dikirim, dia beli Kirim pakai- dia beli 10 10 ya. $100. 100. $100 udah 1 juta lebih. Masih ada yang menghargai seni ya. Betul, Pak. Ya. Nah, kemudian dia sutradara film. Oke. Nah, kemudian dia minta saya bikin website dan sebagainya, tapi saya waktu itu belum siap, Pak. Oke. Nah, kemudian saya juga pernah ada satu kolektor saya di Singapura. Ya. Dia orang Art Amerika. instruction juga. Bukan, dia memberi karya drawing saya. Oke. Dan lukisan-lukisan saya yang lama. Nah, setiap tahun beliau tetap beli karya saya. Ya. Untuk apa? Dia koleksi. Dia koleksi. Dan dia punya rencana, dia kebetulan orang Amerika. Rencananya mungkin mau bikin galeri di Texas di masa tuanya. Oh. Katanya begitu waktu Seperti itu. ada tujuan untuk Kebetulan pas dia ke Medan, retire Pak. ya. Dia mencari. menarik ya. Ya. Jadi cari seniman-seniman yang unik sehingga dihargai dan kemudian diberikan sebuah tempat Ya. dan diapresiasi. Ya, itu. Jadi sebetulnya kita perlu. Saya kebetulan punya ruang untuk pameran namanya Rumsi Art Gallery. Rumsi itu juga satu Ya. ruang kelas aja, Iya. Pak. Dan itu sahabat Tribuners kalau ingin melihat Rumsi juga silakan ya. Boleh. Itu ya? by Di- appointment. By appointment di Jalan Perapat ya. ya. Iya, iya. Nah, Iya. itu di sana itu, Pak. Sementara ini saya banyak memamerkan seniman dari luar Medan. Oh. Karena saya kepingin teman-teman melihat apa yang Ya. sudah dilakukan orang lain gitu. Menarik Pak Frankie, tidak terasa ngobrol kita hampir 1 jam ya. Tidak terasa dan tidak cukup sebenarnya kalau kita bicara seni ya kan, masih banyak lagi. Dan ada satu kalimat yang menarik dari Pak Frankie ya. Buatlah karya seni kita, hiduplah karya seni kita sebelum Seni itu menghidupkan menghidupi diri kita. kita. Ya. Ya. Artinya Dan konsisten. artinya kalau melakukan sesuatu, apakah itu seni dan sebagainya, bisnis dan sebagainya, dengan sepenuh hati, Ya. sepenuh hati, hidupkan dengan energi, dengan passion. Suatu ketika jangan takut, pasti akan memberikan
respon yang positif kepada Betul, kita. Pak. Finally seperti Ya, itu ya, finally, seperti Pak. Pasti seperti pameran di Penang ya kan, walaupun bersusah payah. Ya, Finally di Tokyo someone juga saya pernah pameran ya. Itu juga respect dan semua konsistensi. ya, Konsistensi, Pak. konsistensi ya. Jadi contohnya ada orang yang hari ini buka toko, besok tutup, kemudian nanti buka lagi. Ya. Ini tidak konsisten. Oke, sebagai penutup Pak Frankie, Hmm. tips untuk teman-teman kita, sahabat Tribuners kita, untuk pecinta seni, praktisi seni, seniman-seniman di Kota Medan, apa yang ingin Pak Frankie ingin ajak dan kemudian seperti ya saling berbagi untuk teman-teman kita semuanya. Ya, berbagi dengan apa Ya. yang kita bisa ya. Ya, Artinya ya. ketika orang yang punya duit mungkin coba pelajari menghargainya ya. dengan Respect dengan seni membeli ya. Ya. Membeli karya, mengoleksinya ya. Yang original. Ya, gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian buat para seniman itu juga, seniman Medan kita ini, saya pernah bilang dan membuat diri saya tidak disukai karena saya bilang cenderung malas, Pak. Tidak konsisten berkarya dan tidak pernah mau belajar dengan baik gitu. Saya mulai membaca dengan teori seni rupa dan sebagainya. Jadi akhirnya bisa sampai ke karya yang seperti ini juga bukan terjadi dalam semalam, Pak. Itu juga satu konsistensi. Jadi banyak yang patah arang di tengah jalan, Pak. Jadi konsisten adalah kuncinya ya. Jangan patah arang sih. Hidupkanlah seni Sebelum seni menghidupkan dirimu. kita. Terima kasih sahabat Tribuners. Ya. Terima kasih Pak Frankie sudah Sama-sama, Pak. sharing tentang seni di studio Tribun Medan. Semoga maju terus ya. Terima Maju kasih, terus, Pak. galerinya maju terus, diundang di mana-mana Pak Frankie, kebanggaan kita. Ya, saya harapkan bukan saya saja loh, Pak. Iya. Ya. Semoga itu juga bisa menginspirasi Yang teman-teman lain, Pak, yang ya. memiliki passion dan hobi dan passion, more than hobi adalah passion yang sama ya. Betul, Pak. Terima kasih sahabat Tribuners, semoga apa yang di-sharing oleh Pak Frankie bermanfaat dan setidaknya memberikan informasi bagaimana tentang seni kontemporer, dan sampai jumpa di Inspirasi Bisnis yang selalu menarik untuk Anda setiap Jumat. Sampai jumpa sahabat Tribuners. Thank you.